Pak Ferry, yakin pindahkan semua aset grup Suta ke rekening Lu Negeri? Yakin. Kalau begitu silakan tanda tangan. Ingat, setelah tanda tangan ini, 3 hari lagi, istri Anda, Wendy Suta, grup Suta akan bangkrut. Anda. Aku memang mau buat grup Suta bangkrut. Baik, kalau begitu, kami segera mulai proses pemindahan aset. 3 hari lagi semuanya selesai. Kami juga sudah aturkan pesawat Anda ke luar negeri. Setelah 5 tahun menikah sama Wendy, aku putuskan akhiri pernikahan ini. Seseorang gak akan tiba-tiba pergi. Kecuali sudah cukup banyak memupuk kekecewaan. Halo, Pak Ferry. Pak Ferry sudah kembali? Ya, Pak Ferry masih pemulihan. Karena cedera kecelakaan, kenapa tiba-tiba ke kantor? Kangen Bu Wendy ya? sudah hampir pulih total. Aku balik buat lihat-lihat. Ini hadiah ulang tahun pernikahan. Wendy pasti suka sekali. Wendy, kenapa kau ada di kantorku? Ini. Kenapa kau kesini? Oh, ini sekretaris magangku yang baru, John Kagu. Kemampuannya bagus sekali. Kenapa kau pakai bajuku? Wendy, jelaskan padaku. Kenapa jas di lemari? Khusus buatku. Dipakai dia. Cuma satu setel baju. Apa perlu sepelit itu? Tinggal ku belikan yang baru. Cuma satu setel baju? Ini buatan tangan edisi terbatas. Satu-satunya di dunia. Itu hadiah ulang tahun. Yang kau kasih padaku. Memangnya siapa John ini? Apa dia pantas pakai baju ini? Lagian, siapa yang izinkan kau? Seenaknya kasih barangku ke orang lain? Kak Wendy, Kak Ferry marah padaku ya? Gak usah dipedulikan. Kak Ferry, ini semua salahku. Wendy bilang baju ini bagus pas aku pakai. Makanya aku pakai. Nggak tahu ini bajumu. Sekarang kau sudah tahu. Cepat lepaskan. Kurang ajar. Siapa yang buta sampai terima orang begini? Cukup. Aku sendiri yang terima Jion. Sebentar lagi dia mau bahas proyek di sini. Kau keluar dulu dan tenangkan dirimu. Jangan ribut di sini. Wendy, apa katamu? Jia aku masih sekretaris magang. Mau bahas proyek kantorku? Pak Ferry, kantor ini bukan punyamu lagi. Apa maksudnya? Aku ini wakil CEO. Kantor pribadiku malah dipakai anak magang? Pak Ferry, waktu Anda kecelakaan dan dirawat, Bu Wendy bilang kantor ini kosong dan nggak terpakai. Jadi, aku kasih Pak John pakai dulu. Jelaskan padaku. Kau dirawat, aku terlalu sibuk. Tak sempat jengukmu. Aku salah? Tapi ini kan cuma soal kantor saja. Kau juga lagi nggak pakai. Memangnya kenapa kalau dipakai Pak Jion? Haruskah kau sepelit itu? Kak Wendy, jangan ribut karena aku. Aku rasa Pak Ferry ada benarnya. Aku cuma anak magang. Aku nggak pantas duduk di kantor mewah begini. Aku bereskan barangku sekarang, biar dipakai Pak Ferry. Kau nggak usah pindah. Kau banyak bantu urusan grup Antap. Kau pantas dapat ini. Kak Wendy, Pialaku, medaliku. Mana foto keluargaku?
Ini piala yang kudapat setelah ratusan karyawan, seluruh tim proyek, lembur sebulan penuh buat masukkan grup Suta ke bursa saham. Medali ini kuperjuangkan 5 tahun penuh tanpa berhenti untuk jadikan grup Suta teknologi nomor 1 di dalam negeri. Foto keluarga ini kita ambil saat syukuran 1 bulan putra kita. Siapa kasih kau hak? Buang semua ini ke tong sampah. Kak Ferry, maaf, aku nggak tahu. Diam, kau nggak pantas sebut namaku. Kesempatan terakhir, aku kasih kalian 3 menit buat kembalikan semuanya seperti semula. Ferry, berhenti buat onar. Cuma beberapa piala jelek dan foto usang. Jion nggak tahu ini. Coach Shamiku, kau wakil CEO perusahaan. Apa salahnya jaga anak baru? Apa ada orang sepelik dirimu? Kau benar-benar buat aku kecewa. Grup Antep segera datang. Ikut aku bahas. Masih ada 1 menit. Waktu habis. Wendy, karena kau bela dia mati-matian, jangan salahkan aku nggak segan. Pak Karno, aku Ferry Halim. Soal kerja sama berikutnya dengan grup Suta. Aku cuma dirawat seminggu. Laba perusahaan langsung turun 20%. Kalian bagaimana? Ferry, apa maumu? Pak Karno dari grup Antep hina Jion di depan umum. Katanya dia pria simpanan yang naik jabatan model jual badan. Memangnya salah? Dia bilang grup Suta berdiri berkat kau. Katanya saat kau dirawat, aku malah punya simpanan. Nggak tahu terima kasih, melupakan kebaikanmu. Itu semua fitnahmu kan? Bu Wendy, aku nggak separah itu. Let's lah, benar salah. Orang lain punya mata, bisa nilai sendiri. Pak Jion nggak tahan dipermalukan. Dia sudah pergi. Kerja sama dengan grup Antep juga hancur. Ferry, kau puas kan? Ya, puas. Aku puas sekali. Itu namanya kena batunya sendiri. Wendy, lihat baik-baik. Lepaskan aku. Kau mau apa? Berhenti? Itu barang mahal dari luar negeri. Berhenti! Demi pria simpanan itu, kau rusak jas dan kantorku. Kalau aku rusak barang antikmu, adil, kan? Dengar ya, jangan sampai aku lihat Jion lagi. Jangan sampai terulang lagi. Dasar orang gila. Kalau nggak ada Pak Ferry, grup Suta mana mungkin seperti sekarang. Menurutku, Pak Ferry terlalu baik sama Bu Wendy. Pokoknya kemanapun Pak Ferry, aku ikut. Seumur hidupku, udah dikasihkan ke Pak Ferry. Aku juga. Ternyata kau pria simpanan itu. Renggangkan Pak Ferry dan Bu Wendy. Nggak tahu diri. Kartu kerjaku. Saat aku pakai Pak Ferry, duduk di kantornya, buang hasil kerja keras Pak Ferry, piala, dan foto keluarganya ke tong sampah, harusnya kau tahu akibatnya. Cepat angkat kaki dari sini. Kalau enggak, ku hajar kau. Ayo, kita makan. Kak Wendy, aku sudah ajukan surat undur diri dan bersiap mengundurkan diri. Tapi mereka nggak melepaskanku. Ini semua keputusanku sendiri. Nggak ada kaitan sama Pak Ferry. Pak Ferry berbuat begini juga demi kebaikan perusahaan. Pak Ferry,
Nyonya sudah lama nggak pulang lihat Jojo. Haruskah aku telepon? Nona Wendy, kau butuh modal dan koneksi grup Halim, butuh basis produksi. Dalam negeri dari grup Suta, aku terima pernikahan bisnis ini. Ferry, bagiku, ini bukan cuma pernikahan bisnis. Setelah nikah, aku akan mencintaimu, menghormatimu, bahkan kasih kau keturunan. Kita akan menua bersama. Ferry, kenapa kau tindas Jion? Kenapa kau cari media buat... Aku nggak serang dia di internet. Bu Wendy, aku diserang di internet. Rekan bisnis Pak Ferry sebar fotoku di internet. Semua orang maki-maki aku. Katanya aku pria simpanan, naik jabatan cuma jual badan. Bawahan Pak Ferry bilang mau hajar aku. Aku takut. Aku nggak berani keluar rumah. Ferry, mau apa? Jion pergi. Dia sudah mengundurkan diri. Kenapa kau masih cecar dia? Kenapa kau sekarang sekejam ini pakai jabatan wakil CEO, bertindak semena-mena salah gunakan kekuasaan? Bituti, Aku datang. gendong Jojo keluar dulu. Yuk, sayang. Tanganmu kenapa? Wendy, aku katakan sekali lagi. Ion ditindas dan diserang online, bukan aku yang suruh. Kau sendiri yang terlalu bela dia. Makanya dia jadi seenaknya. Orang lain saja sudah nggak tahan ya. Aku dan Jion gak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Kau kasih dia Jess. Kau suruh dia pindah ke kantor sebelah. Kau sedekat itu sama dia. Dulu semua sekretarismu yang mau masuk kantor buat laporan saja, nggak kau izinkan. Sekarang demi Yo, kau buat pengecualian. Bahkan berani lawan suamimu. Wendy, aku memang suka padamu. Kalau nggak akan kunikahi. Juga nggak akan biarkan kau hamil anakku. Tapi aku paling nggak bisa dibohongi dan dikhianati. Meski kau cuma selingkuh dari dalam hati, aku nggak akan keberatan. Cari ibu lain buat anakku. Ferry, sekarang grup Suta sudah beda. Kau itu suamiku. Aku menghormatimu. Makanya aku selalu mengalah. Biar kau salah gunakan jabatanmu. Sakiti karyawan kepercayaanku. Tapi, Jion sama sekali nggak salah. Kali ini aku nggak akan korbankan dia. Nggak akan biarkan kau semena-mena lagi. Pak Ferry, Bu Wendy, barusan angkat Jion lagi. Jadi sekretaris utama, gaji dan statusnya setara wakil CEO. Sengaja suruh bagian hukum rilis pernyataan, Jion sangat kompet. Siapapun menggosipkan dia, akan langsung dipecat. Kak Ferry, tenang saja. Aku pasti akan bantu Bu Wendy. Gak akan kecewakan kepercayaan Bu Wendy. Nah, belakangan ini Wendy dekat. Dengan Ferry datang menang. Dengar dari karyawan grup Suta, ada apa? Bu Wendy dan sekretaris pria punya hubungan khusus. Hati-hati, Pak Ferry, Bu Wendy. Wendy, karena kau pilih memihak Jion, jangan salahkan aku. Buang semua rasa selama 5 tahun ini. Pak Angga, aku mau kau siapkan surat cerai. Pastikan pembagian harta jelas. Putraku ikut aku. Pak Ferry, perceraian itu seharus. Secepatnya. Aku mau perjanjiannya selesai dalam 3 hari. Gak usah kasih tahu Wendy soal ini. Ini keputusanku sendiri. Tarik kembali tim teknologi inti, grup Halim. Pindah ke grup Suta 5 tahun lalu. Dengan gaji 2 kali lipat. Jalankan 3 hari lagi. Baik. Oh, ya. Infokan semua rekan bisnis grup Halim. Hentikan semua kerjasama dengan grup Suta. Baik, Pak Ferry. Baiklah. Kami segera mulai pemindahan aset. 3 hari lagi selesai. Kami sudah atur pesawat Anda ke luar negeri.
5 tahun pernikahan ini, aku kasih grup Suta terlalu banyak kemudahan dan sumber daya. Sekarang, semua harus kutarik kembali. Wendy, semoga kau nggak menyesal. Terima kasih Bu Wendy atas mobil balap edisi terbatas dan jam tangannya. Hadiah Bu Wendy ku simpan baik-baik. Terima kasih Bu Wendy ajak aku hadiri rapat pemegang saham ini. Aku pasti pimpin grup Suta maju dan sejarah lampaui grup Halim. Kak Ferry, ini bekal spesial penuh cinta yang kubuatkan untuk Bu Wendy. Dia bilang enak sekali. Aku akan gantikan Pak Ferry. Jaga dia. Pak Ferry, barusan pengacaramu datang. Antar surat perjanjian cerai. Oh iya, asistenmu bilang rute jet pribadi ke luar negeri. Sudah diajukan. Terbang 3 jam lagi. Oke, aku akan datang tepat waktu. Bituti, ikutlah sama kami ke luar negeri. Mulai sekarang kau bagian dari keluarga Halim. Aku akan kasih gaji tinggi untukmu. Aku? Pak Ferry, aku cuma pembantu. Gak masalah. Kau selalu jaga Yo saat lahir. Sudahlah, ayah, aku tahu. Aku akan bawa dia ke jamuan keluarga. Kau terlalu hormat sama dia, makanya dia sok berkuasa begitu. Takutnya setelah aku bawa pergi, Jojo jadi nggak terbiasa. Baik, Pak Ferry. Pergi? Ferry, kau mau kemana? Ferry, barusan ku dengar. Nggak apa-apa, ada urusan apa? Hari ini ulang tahun ayah. Dia suruh kita pulang ke rumah lama. Dia selalu menanyakanmu. Sudah seharusnya kau temui dia. Pesawatnya 2 jam lagi. Belakangan ini sibuk sekali. Kau nggak ke kantor juga. Jiyun tiap hari di kantor temani aku lembur. Nggak mengeluh sama sekali. Kau nggak mau ke rumah lama. Aku pergi sendiri. Kau pulang dulu saja. Nanti aku menyusul. Bituti, kau bawa Jojo ke bandara dulu. Aku datang sebentar lagi. Baik. Ayo kita pergi. Sudah waktunya buat akhiri hubungan ini. Ferry, ini teh naga yang baru panen tahun ini. Kesukaanmu. Kau suka ini? Ku masak sendiri. Kau biasanya sibuk. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Bu. Aku akan jaga diri. Wendy terlalu kami manjakan. Suka seenaknya. Kau jangan. Ayah, Ibu. Ini Jiwang. Dia itu. Wendy, ini jamuan keluarga. Kenapa bawa orang luar? Ayah, Jiwang bukan orang luar. Dia sekretaris utamaku. Kami baru selesai kerja. Pulang bersama. Ini jamuan keluarga. Mana bisa disamakan dengan urusan kantor. Suruh dia keluar. Paman, Bibi, jangan marah. Aku cuma datang buat menyapa. Lalu kasih hadiah ulang tahun. Kumohon jangan marah. Habis kasih hadiahnya aku langsung pergi. Kak Ferry, kau juga nggak keberatan kan? Ferry harus urus grup Halim. Yuda grup Suta. Lebih sibuk darimu. Tapi dia nggak pernah bawa sekretarisnya pulang. Bias nih. Antarkan tamunya. Baik, sudahlah ayah. Jion tangan kananku. Dia seharian sibuk di kantor. Belum makan. Biar dia makan bersama kita. Ayo. Kak Wendy, lebih baik aku. Makanlah. Ini ayam pedas kesukaanmu. Ferry, kau juga makan. Gak usah. Aku sudah kenyang. Aku istirahat dulu. Kalian lanjut saja. Wendy, otakmu nggak beres. Ferry sakit lambung. Nggak makan pedas. Cepat minta maaf pada Ferry. Aku cuma terlalu sibuk kerja, jadi lupa. Lagi pula, kedudukan kami sebagai suami istri setara, aku nggak lebih rendah dari dia. Kenapa selalu aku minta maaf dulu? Wendy, ini salahmu. Acara keluarga. Kenapa malah bawa orang luar? Benaran nggak pantas. 5 tahun ini Ferry sudah banyak berkorban buat grup Suta. Tanpa dia, grup Suta akan ada di titik ini. Meski kami nggak anggap kau anak, kami tetap anggap dia anak. Aku akui, dulu dia banyak berjasa. Tapi sekarang aku urus grup Suta. Masa aku harus bujuk dia seumur hidup? Kak Wendy, aku mohon. Demi aku. Kasih Kak Ferry kesempatan sekali lagi ya. Oke, demi kalian. Akan kubujuk terakhir kalinya. Aset luar negeri sudah masuk. Pak Ferry, Tuan muda sampai bandara.
Pesawatnya berangkat sebentar lagi. Dia ribut cari Anda terus. Baiklah, aku kesana sekarang. Setelah pakai cincin ini, kau milikku seumur hidup. Aku, Wendy, dia akan temani Ferry seumur hidupku. Cintaku nggak akan berubah, menua bersama. Perasaan selama 5 tahun ini akhirnya sia-sia saja. Selamat tinggal, Wendy Suta. Apa? Ferry, mau ceraikan aku? Ini, kenapa? Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Mau kemana? Cari dia dan tanya langsung. Ferry, keluar kau. Kau lihat Pak Ferry? Kalau kau, lihat nggak? Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ferry, di mana kau sebenarnya? Kak Wendy, kau sudah pulang. Sudah ketemu Ferry? Kenapa nggak bisa ketemu? Sejak Ferry menikah denganku, selama 5 tahun ini, dia nggak pernah kemana pun, selain rumah dan kantor. Di mana dia sebenarnya? Cukup, Wendy. Selama ini, aku terlalu membiarkanmu sampai kau jadi egois begini. Dia itu tuan muda grup Halim. Sejak lahir, kedudukannya sudah terhormat. Haruskah dia berbuat begitu demi kau? Dia berbuat apa demi aku? Kenapa selama ini Ferry nggak makan pedas? Masa kau nggak tahu? Dia punya sakit lambung yang parah sekali. Kalau kambuh, bisa bahayakan nyawanya. Tapi, demi kau, dia temani relasi bisnis. Grup Suta minum. Sudah 5 tahun begitu terus. Sampai muntah darah. Tapi nggak pernah berhenti. Oke, besok kasih aku. Jadwal bulan depan. Ferry, bangun. Sayang, Jangan panggil aku sayang. Aku tak punya suami pemalas. Dan bukan pemabuk sepertimu. Kau nggak pantas. Kenapa? Kenapa bisa begini? Paman terlalu berlebihan. Dia tuan muda grup Halim. Ya, statusnya setinggi itu. Kenapa dia harus repot-repot ikut zaman orang-orang itu? Wendy, apa kau lupa? 5 tahun lalu, grup Suta masih perusahaan kelas 2. Sedangkan grup Halim punya modal besar, relasi kuat, prospek lebih bagus. Mereka nggak terima peringkaan bisnis ini. Ya, cuma karena janjimu waktu itu, dia tahan tekanan keluarganya selama 5 tahun. Menurunkan derajat, hadiri jamuan orang-orang itu sampai larut. Apa kau nggak pernah lihat semua itu? Nggak ada yang pernah kasih tahu aku. Bodoh. Terlalu banyak hal yang kau nggak tahu. Selama 5 tahun ini, kau jarang sekali pulang. Ferry selalu urus aku dan ayahmu. Tahun lalu penyakit ayahmu kambuh. Setengah tahun duduk di kursi roda. Kesulitan buang air. Semuanya Ferry yang urus.
Dia nggak sekalipun jijik sama kami. Kapan ayah sakit? Kenapa aku nggak tahu? Kenapa kalian nggak kasih tahu? Nona, setahun paling kau cuma pulang 1,2 kali. Begitu pulang, langsung bahas kerjaan. Nggak sempat kasih tahu kau. Pak Ferry selalu datang tiap malam. Temani orang tuamu mengobrol. Kenapa begini? Bau apa? Menyengat sekali. Maaf, aku mandi sekarang juga. Dan ganti baju. Satu rumah jadi bau. Jijik sekali. Ferry, beberapa hari ini kau nggak ke kantor. Kau tak tahu aku sibuk ini. Secapek apa aku? Aku. Benar juga. Kau tuan muda grup Halim. Punya saham, terima dividen tiap tahun. Hidup enak sudah cukup. Buat apa? Repot carry ya. Apa? Apa benar aku yang salah? Wendy, kau selalu bilang kalau kami anggap Ferry seperti anak sendiri, terlalu manjakan dia. Tapi, apa kau tahu? Selama ini, betapa susahnya dia, betapa menderitanya dia. Dia nggak pernah ngeluh. Aku. Ya, Nona Wendy. Apa kau lupa? Hari ini bukan cuma ulang tahun Pak Yanto, tapi juga hari ulang tahun pernikahanmu. Mulai sekarang, tiap ulang tahun pernikahan, aku akan siapkan hadiah buatmu. Siap, Putri Wendy. Aku lupa. Aku nggak siapkan apapun. Aku yang salah. Ini semua salahku. Paman, Bibi. Jangan cuma salahkan Kak Wendy. Tadi Kak Ferry juga nggak siapkan hadiah, kan? Sebulan lalu, Pak Ferry sudah siapkan hadiah buatmu. Nona bukan cuma nggak siapkan hadiah buatnya, tapi masa di hari ulang tahun pernikahan, malah bawa orang luar dan buat dia sakit hati. Wendy, kenapa kau setega itu? Ini buatan khusus Master Sandy. Satu-satunya di dunia. Orang yang pesan harus ikut buat langsung. Selamat hari ulang tahun pernikahan ke-5, Wendy. Ketulusanku lebih berharga dari hadiah ini. Maaf, Ferry. Maaf. Ulurkan tanganmu. Sakiti orang jangan berlebihan. Kenapa kau sakiti hatinya juga? Ini karena kami terlalu manjakan kau. Hari ini kau harus dikasih pelajaran. Ini salahku. Aku sadar aku salah. Paman, jangan pukul Kak Wendy lagi. Kalau kau masih marah, pukul aku saja. Diam kau. Kau kira kau siapa? Kau nggak berhak bicara di sini. Bias nih, usir dia sekarang juga. Jangan kasih dia masuk lagi. Baik. Sekarang baru tahu salah, terlambat. Dia sudah pergi karena kau. Sudahlah, kalau kau pukul terus, tangannya bisa rusak. Besok dilihat orang kantor, bagaimana dia pimpin perusahaan? Kau. Dia begini karena kau manjakan. Ibu, tenang saja. Aku pasti cari Ferry sampai ketemu. Tapi, kau sudah hancurkan hatinya. Bagaimana kalau dia nggak mau kembali lagi? Gak mungkin. Sebagian besar dana grup Halim diinvestasi ke grup Suta. Ferry pasti akan kembali. Apa katamu? Dana di rekening perusahaan sudah dikosongkan? Ada apa ini? Bu Wendy, Pak Ferry tarik semua aset pribadinya di grup Suta. Dana triliunan yang tercatat di keuangan grup. Nah, sudah dikosongkan. Bu Wendy, Inilah teh panas tanpa gula kesukaanmu. Aku sengaja mengantri sepanjang pagi untuk membelikanmu. terima kasih Jiwat. Tapi Suruh Bu Wendy keluar. Kami batalkan kerjasama dengan grup Suta.
Hakushi, Pak Pono, kerja sama kita dan grup Suta. Selama ini baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba dibatalkan? Aku baru tahu semalam kalau Pak Ferry sudah nggak di grup Suta lagi. Kalau nggak ada dia, nggak ada alasan kita lanjut kerja sama. Benar, kami selalu kasih harga terendah buat kerja sama dengan grup Suta karena menghargai Pak Ferry. Kalau sekarang dia nggak di sini, kerja sama berakhir. Minggir. Bu Wendy, rantai pendanaan kita putus. Kerjasama juga bubar. Bagaimana ini? Aku nggak tahu. Tenangkan mereka dulu. Jalankan rencana darurat saja. Aku lelah. Kalian keluar dulu. Baik. Jion, menurutmu dia beneran nggak akan kembali? Kak Wendy, menurutku, kau terlalu peduli sama Kak Ferry. Dia matikan ponsel, tanpa kabar. Cuma merajuk seperti anak kecil. Dia ingin kau khawatir dan menyesal. Lagi pula, setiap kali ribut begini, ujungnya dia tetap cari kau kembali, kan? Tapi, aku rasa kali ini beda. Kak Wendy, tenang saja. Kak Ferry, banting tulang 5 tahun di sini. Sekarang grup Suta berkembang pesat. Pasar di negeri ini, setengahnya milik kita. Dia pasti nggak rela tinggalkan jabatannya sebagai wakil CEO. Tenang saja, dia pasti akan kembali. Kak Wendy, minum dulu kopinya selagi hangat. Urusan perusahaan biar aku tangani. Tenang saja, aku akan selalu ada di sampingmu. Ya, aku percaya pada kemampuanmu. Berapa dana dikeluarkan dari rencana darurat perusahaan? Bank sudah berhenti kasih pinjaman. Paling banyak cuma bisa keluarkan 60 miliar. 60 miliar? Kenapa bisa sekecil itu? Itu cuma cukup buat satu proyek. Benar. Kalau proyek ini gagal, grup Suta bisa bangkrut. Sudah aku bilang dari awal, grup Suta nggak bisa tanpa Pak Ferry. Kalau mereka nggak buat Pak Ferry pergi, sekarang mana mungkin? Diam kau. Memangnya siapa Ferry itu? Sudah aku jelaskan. Ferry sudah pergi dari sini. Sekarang akulah pemimpin sementara di grup Suta. Yang bisa dia buat, aku bisa buat lebih bagus lagi. Dana 60 miliar ini, pakai semuanya buat proyek baruku. Apa? Bioteknologi masa depan? Ini, kita belum pernah coba perusahaan macam ini. Aku nggak peduli pernah coba atau enggak. Aku sudah periksa. Bidang ini yang paling menguntungkan. Kalian harus jalankan ini. Tapi bioteknologi itu rumit. Ini, kalau. Aku lulusan keuangan dari Stanford. Siapa yang lebih mengerti dari aku? Yang menolak kerjakan proyek ini, langsung pecat. Dan angkat kaki sekarang juga. Pak Ferry, 100 karyawan yang masuk ke grup Suta 5 tahun lalu, semuanya sudah lamar pindah ke perusahaan kita. Selain itu, sampai sekarang, gaji 2 kali lipat, kita wahak hampir 2 sentim inti teknologi grup Suta. Saham grup Suta langsung anjlok saat buka bursa. Tunggu bangkrut. Kerja bagus. Tanpa dukungan grup Halim, tanpa tim Minji, grup Suta seperti kapal tanpa nakoda. Sulit bernapas, tinggal tunggu mati. Oh, ya Pak Ferry, ada kabar menarik lagi. Katanya, anak magang itu berani pimpin rapat direksi grup Suta. Selain itu, dia memaksa pakai semua dana cadangan grup Suta buat proyek bioteknologi masa depan. Benar-benar nggak tahu diri. Nggak berbakat. Nggak punya otak bisnis. Otak Wendy nggak beres ya. Sampai kasih hak kendali perusahaan padanya. Ferry, dulu aku terlalu keras kepala. Sampai nggak peduli perasaanmu. Aku sadar aku salah. Sebalkan berita itu. Saatnya Wendy lihat jelas wajah asli Jion. Baguslah Pak Ferry, harusnya begini dari dulu. Aku atur sekarang juga. Tapi Pak Ferry, kita beneran mau tinggalkan pasar lokal? Tentu saja enggak. Pasar lokal akan jadi bisnis masa depan. Aku sendiri yang akan bangun grup Wenju dan rebut pasar lokal.
Tenang saja, nggak akan ada yang bisa merebut milikku. Aku mau undur diri. Aku juga mau. Siapa mau kerjaan bobrok begini? Aku nggak mau lagi. Jadi kangen Pak Ferry. Ikut pemimpin busuk Jion, grup sudah pasti jatuh. Nggak ada prospek di sini. Dari awal aku bilang proyek bioteknologi itu nggak bisa jalan. Beneran gagal kan? Gaji saja nggak bisa bayar. Mau bikin cita di lapangan. Apa katamu? Proyek bioteknologi apa? Mau sekrisis apapun grup Suta, nggak mungkin nggak gaji karyawannya. Ada apa ini? Jelaskan. Bu Wendy, setelah diserahkan urusan ke Pak Jion, dia ambil 60 miliar kas perusahaan. Dia lokasi kami buat proyek bioteknologi masa depan. Tapi baru 2 hari sudah gagal. 2 hari, 60 miliar habis. Malah masih utang 40 miliar lebih ke mitra bisnis. Benar Bu Wendy. Perusahaan kita sekarang tak bisa bayar gaji. Semua manajemen lama perusahaan dipecat Pak Jion. Karyawan ribu mundur. Mitra bisnis dan pemegang saham semua dibawa. Minta ganti rugi. Kali ini perusahaan nggak bisa bertahan lagi. Bayar! Biarkan kami masuk! Biarkan kami masuk! Kenapa bisa begini? Padahal hari ini grup Suta sukses masuk bursa. Bahkan juara pertama inovasi produk, prospeknya cerah. Ini semua berkat Pak Ferry. Ya, tanpa Kak Ferry, grup Suta nggak mungkin seperti sekarang. Grup Suta bisa kehilangan siapapun, tapi nggak bisa tanpa Pak Ferry. Kalau lain kali, aku dengar kalian bicara begitu lagi, aku beneran marah. Bu Wendy lembur sampai subuh tiap hari. Grup Suta sukses masuk bursa kali ini, dan dapat penghargaan, juga karena jasanya. Sudahlah, ayo, aku traktir makan barbeku. Asyik. Mana Jion? Suruh dia ke sini. Baik. Kak Wendy, kau cari aku. Kak Wendy, kenapa? Siapa yang buat kau marah? Jelaskan ini. Cuma 60 miliar kan? Rugi ya rugi saja. Kita bisa cari balik di proyek selanjutnya. Uang segitu bukan apa-apa bagi perusahaan kita. Benar nggak Kak Wendy? Gak ada apa-apanya. Ini harapan terakhir grup Suta. Jion, gajimu sebulan gak sampai 16 juta. Kau bilang 60 miliar itu gak ada apa-apanya. Kau tahu, dulu demi penghargaan 16 miliar, Ferry makan minum di kantor. Sebulan penuh. Tidur kurang 3 jam sehari. Bu Wendy, apa maksudmu? Kau rasa aku kalah dari Ferry? Kau merasa dibanding dia, aku cuma sampah? Bukan itu maksudku, tapi... Bu Wendy, apa perlu aku? Kak Wendy, aku beneran marah. Aku akui Ferry terlahir lebih beruntung, tapi kemampuanku jauh lebih hebat. Kalau kau nggak bujuk aku kali ini, aku nggak akan balik. Bu Wendy, siapkan hadiah dan kejutan buat Pak Jion seperti sebelumnya. Nggak usah. Tolong selidiki soal Jion. Aku curiga ijazahnya palsu. Siapkan rapat dewan direksi. Aku mau umumkan hal penting. Anak durhaka, lihat akibat ulahmu. Baru beberapa hari grup Suta di tanganmu, sudah hampir bangkrut. Wendy, kau tiba-tiba panggil kami kemari. Mau bicara apa? Ayah, Ibu, semua anggota direksi, selama ini aku memang salah. Tapi, tenang saja, aku tanggung jawab semua kesalahanku. Hari ini aku akan kasih kalian penjelasan. Kau sudah datang? Orangnya banyak sekali. Kak Wendy, kali ini kau siapkan kejutan apa buatku? Sebentar lagi kau akan tahu. Minum lagi. Habiskan. Nanti ku kasih uang. Kak Wendy, kau sedang apa? Astaga, ternyata dulu Pak Jion, temannya orang minum juga ilegal. Bahkan jadi simpanan wanita kaya, sampai jadi pencuri juga. Bukannya dia lulusan teratas dari Stanford? Bukan. Itu bukan aku. Foto dan video itu palsu. Kak Wendy, pasti ada salah paham. Mohon hapus semua foto itu. Aku sudah suruh orang selidiki. Ijazah Stanford, pengalaman magang di Bukas, semuanya palsu. Bukan. Kak Wendy, percayalah padaku. Semua ini nggak benar. Pasti ada salah paham. Pasti ada yang menjebakku. Aku sudah telepon dan pastikan. Kampusmu, teman kerjamu, nggak ada yang kenal denganmu. Ijazahmu palsu. Magangmu juga palsu. Aku CEO grup Suta.
Aku pecat kamu. Dilarang injak kantor ini selamanya. Kak Wendy, aku mohon, jangan pecat aku. Lepaskan aku. Kau itu penipu. Aku sudah lapor polisi. Kak Wendy, ku mohon, jangan lapor polisi. Kak Wendy, ku mohon, jangan lapor polisi. Kak Wendy. Anak durhaka. Aku harus bilang apa? Demi pria simpanan peneman minum dan pencuri, kau berkali-kali tak tahu batas. Sampai usir orang terdekatmu. Ini percuma. Meski kau pecat Jion, memangnya bisa apa? Grup Suta sudah mau tamat. Kau terlalu sombong. Tanpa uang dan koneksi Pak Ferry, kau bukan apa-apa. Aku salah. Semua ini salahku. Aku sudah pecat Jion. Ini bukti ketulusanku. Ferry pasti akan kembali. Dia pasti kembali untuk menolongku dan grup Suta. Ibu, Ferry masih sayang padaku. Ya kan? Dia cuma marah padaku. Karena aku salah percaya sama orang. Dia pasti akan memaafkanku. Benar nggak? Bu Wendy, kami cek CCTV perusahaan. Dan temukan bukti baru. Wendy beneran bodoh. Dia sama sekali nggak curiga tentang asal-usulku. Sampai sekarang dia masih kira aku lulusan teratas dari Stanford. Ferry, kau memang hebat, tapi apa gunanya? Kau harus kasih aku posisimu. Setelan jasmu ini, dan seluruh ruangan kantor ini, sekarang sudah jadi milikku. Nggak lama lagi, posisimu sebagai wakil CEO, dan juga istrimu, akan jadi milikku juga. Kenapa bisa begini? Nggak mungkin. Ferry, berhenti buat onar, piala jelek dan foto usang. Jion juga nggak tahu soal ini. Kau benaran buat aku kecewa. Setelah aku tinggalkan perusahaan, kalian pakai uang ini sewa buzzer. Suruh mereka serang aku di internet. Setelah Wendy lihat, dia pasti akan rekrut aku lagi dengan gaji lebih tinggi. Pada saat itu, Ferry nggak ada artinya lagi. Ternyata selama ini aku nggak pernah percaya dia. Aku nggak serang dia di internet. Jion nggak salah apa-apa. Kali ini aku nggak akan korbankan dia. Juga nggak akan biarkan kau berbuat seenaknya. Lihat semua ulahmu. Kau sudah buat hatinya terluka parah. Ferry nggak akan kembali lagi. Ferry, maaf. Aku salah menuduhmu. Aku akan pakai sisa hidupku menebus kesalahanku. Dan bersikap baik padamu juga, Jojo. Berapapun harga yang harus dibayar, aku akan tetap cari dia. Dan mohon biar dia kembali. Pak Ferry, sesuai perintah, modal grup Halim telah mendirikan grup Wenjo di dalam negeri. Inilah gedung grup Wenjo. Pak Ferry, kami temukan mitra lo pertama bahan baku. Grup konglomerat Cina. Mereka mau ketemu Anda hari ini. Boleh. Sebentar. Hati-hati. Ternyata kau. Nggak sangka. Mitra bisnis yang ayah suruh aku temui. Ternyata kau. Ya, sejak kalian pindah ke Jinam, kita hampir 10 tahun nggak ketemu. Dulu kita teman masa kecil. 2 teman main polos. Jangan lari, nanti besar mau nikah denganmu. Oke. Janji ya, jangan ingkar. Kau. Kak Ferry, sekarang kau lajang. Aku sudah cerai. Aku sudah punya seorang putra.
Kalau kau, selama ini, kau belum nikah? Mau bagaimana lagi? Waktu masih muda, aku ketemu seseorang yang terlalu istimewa. Jadinya kalau ketemu orang lain, selalu merasa kurang. Fiona, aku mengerti maksudmu. Tapi, 5 tahun menikah, sepertinya aku kehilangan kemampuan mencintai. Nggak masalah. Aku bisa tunggu. Selalu menunggu. Ferry, apa kamu mau kasih aku kesempatan buat tunggu? Ibu? Kau dan Ferry sudah cerai. Jangan panggil aku ibu lagi. Dulu, dari awal, aku sudah nggak setuju sama pernikahan ini. Ibu, hari saya ringok ketemu. Aku mohon, kasih tahu aku, dia di mana? Aku nggak tahu. Ferry, di mana kau sebenarnya? Bu Wendy, di dalam negeri tiba-tiba muncul grup Wenjo baru. Sehari saja mereka rebut separuh lebih pasar kita. Sekarang grup Suta nggak bisa bertahan lagi. Kecuali kita kerjasama dengan grup Wenjo. Aku nggak akan minta sama mereka. Tunggu, grup Wenjo? Wendy dan Jojo. Pasti Ferry yang buat setelah pulang. Sudah kuduga dia masih sayang padaku. Aku harus pulang sekarang. Minta dia maaf. Pak Ferry, bagaimana kalau istirahat sebentar? Makan dulu? Nggak usah, aku mau selesaikan kerjaan dulu. Tapi, Sakit perut malah dipaksa. Bagaimanapun, harus makan dulu. Cepat makan, masih hangat, aku masak sendiri. Pak Ferry, masih di dalam plastik saja. Aromanya wangi sekali. Iya. Nona Fiona pintar masak juga. Tentu saja, sejak kecil perutmu sensitif, nggak bisa makan pedas. Jadi, aku buatkan yang ringan saja. Sejak kecil kupikir, kita dewasa nanti, aku bisa menjagamu. Kak Ferry, sebentar lagi ulang tahunmu. Ini, jas yang aku rancang khusus buatmu. Dibuat sesuai ukuran badanmu. Coba lihat, suka nggak? Wendy, otakmu nggak beres ya. Ferry sakit lambung, nggak pernah makan pedas. Minta maaf pada Ferry. Wendy, jelaskan padaku, kenapa jas di lemari yang dibuat khusus buatku bisa dipakai sama dia? Kak Ferry, kenapa melamun? Aku cuma tiba-tiba kepikiran. Ternyata rasanya disayang dan dijaga sama orang. Enak sekali. Ferry, akhirnya aku menemukanmu. Kau begitu mencintaiku, pasti akan memaafkanku. Benar gak? Permisi, apa ini? Kantor CEO Grup Halim? Kau, kenapa mantan istri Pak Ferry ada di sini? Jojo? Benar dia. Ferry benar sudah pulang. Aku mau ketemu dia. Biarkan aku ketemu dia. Maaf Nona Wendy, sekarang Pak Ferry nggak ada di kantor. Pak Hendro, aku mohon. Biarkan aku ketemu dia sebentar. Aku sudah cari dia kemana-mana. Aku beneran sudah mau gila. Nona Wendy, maaf, nggak bisa. Sebelum pergi, Pak Ferry sudah pesan. Kalau mereka acara keluarga, tak boleh diganggu. Mereka, selain Ferry ikut acara keluarga. Siapa lagi? Maaf, aku nggak bisa kasih tahu. Oke, aku mengerti. Ibu, aku mohon, biarkan aku masuk. Temui Ferry sekali. Kenapa kau lagi? Aku bukan ibumu. Kau sudah banyak sakiti putraku. Masih berani panggil aku ibu? Ferry nggak mau ketemu kau. Pergilah. Ibu. Sudahlah, biarkan dia masuk. Tapi, Bagaimanapun, dia ibu kandung Jojo. Demi Jojo, biarkan dia masuk. Dia dan Ferry harus bicara, agar tuntas.
Ferry sebentar lagi pulang. Kau duduk saja dulu. Ferry, akhirnya kita ketemu. Wendy, kenapa kau di sini? Aku, Kak Ferry. Kau siapa? Kenapa kau menggandeng suamiku? Wendy, tolong tahu diri. Jangan buat ribut di rumahku. Aku tahu sekarang, kau itu mantan istri Kak Ferry, yang buta dan lebih pilih. Anak magang itu, kan? Kak Ferry, makanannya keburu dingin. Sip makan. Oke. Berhenti. Ferry, kenapa kau begini? Ini acara keluarga Halim, kenapa kau bawa orang luar? Orang luar? Wendy, apa hakmu ucapkan itu? Sekarang, di rumah ini, kaulah orang luarnya. Benar. Fiona duluan. Dia duluan. Kami lihat dia tumbuh sejak kecil. Kalau kau tak tiba-tiba lamar putraku, pas mana mungkin pernikahan jadi milikmu? Bikin warga Halim. Fiona kami anggap menantu dari dulu. Putraku nekat menikahimu meski ditentang keluarga. Dia jaga kau 5 tahun. Angkat grup Suta dari kelas 2 sampai terkaya di kota Haras. Apa balasanmu ke putraku? Aku, Nona Wendy. 5 tahun lalu, kau rebut pernikahanku. Aku nggak salahkan kau. Masalah perasaan. Nggak ditentukan siapa yang duluan datang. Tapi, apa kau pernah berpikir? Kalau kau nggak dipilih Kak Ferry, kau bukan siapa-siapa. Ferry, ini semua salahku. Semuanya salahku. Kasih aku satu kesempatan lagi. Wendy, aku sudah pernah kasih kesempatan. Kau sendiri yang gak hargai. Aku sudah buat pengecualian sekali untuk gak akan ada yang kedua kali. Ayo, kita makan. Oke. Nona Wendy, dulu kau sering temani Kak Ferry di acara keluarga begini kan? Aku sudah dengar soal apa yang kau lakukan ke Kak Ferry. Karena hari ini kau sakit hati karena aku orang luar. Bisa duduk di sini. Lalu dulu, bagaimana Kak Ferry di keluarga Suta? Apa kau pernah pikirkan perasaannya? Ayah, Ibu. Oh, ini Jion. Dia itu. Wendy, ini acara keluarga. Kenapa bawa orang luar ke sini? Ayah, Jion bukan orang luar. Dia sekretaris utamaku. Sibuk seharian di kantor. Belum makan. Biarkan dia makan di sini, ya. Wendy, karena kau nggak bisa mencintai orang, biar aku yang gantikan kau. Mulai sekarang, aku akan jadi istri Kak Ferry. Jaga dia baik-baik, cintai dia, jaga Jojo juga. Enggak, kau kira kau siapa rebut suami dan putraku? Kau. Nona Wendy, siapa yang kasih kau keberanian berbuat kasar di rumah kami? Nona Fiona tamu undanganku. Berani pukul dia? Kau menantang keluarga Halim. Bukan begitu, bukan. Ferry, maaf. Aku cuma nggak sanggup lihat wanita lain malah jaga suamiku. Aku nggak bisa. Wendy, dengar baik-baik. Kau sudah bukan istriku lagi. Kau masih berdiri di sana. Cuma karena kau ibu kandungnya Jojo. Hubunganku dan Nona Fiona nggak seperti bayangan. Aku juga nggak perlu jelaskan apapun padamu. Karena semuanya nggak ada kaitannya sama kau. Lagi pula, kau tak berhak ikut campur urusan pribadiku. Ferry, aku belum tanda tangan surat cerainya. Kasih aku satu kesempatan lagi. Aku janji akan berubah. Mau kau tanda tangan atau enggak, bukan keputusanmu lagi. Masalah ini sudah kuserahkan ke bagian hukum grup Halim buat diurus langsung. Sekarang, mohon pergi. Silakan, Nyonya Wendy. Tunggu. Kak Ferry, ini makanan kesukaan. Makan yang banyak. 5 tahun Ferry menikah, dia jarang pulang. Jadi kurusan. Dulu, aku terlalu sibuk sama hubungan dan kerjaan. Mulai sekarang, aku pasti sering pulang temani kalian. Dasar anak ini. Kita ini keluarga. Nggak usah minta maaf. Besok temani ayah memancing. Ayo bersulang. Dulu, semua kehangatan ini milikku. Tapi, aku nggak tahu cara menghargai. Sekarang sudah hilang baru menyesal. Ferry, andai kau bisa kembali lagi,
Maafkan aku. Aku akan tebus kesalahanku dengan sisa hidup. Wendy. Kau kenapa? Ayo, ku antar ke rumah sakit. Ferry, akhirnya kau mau maafkan aku. Di mana ini? Nona Wendy, kau sudah sadar? Kau pingsan karena gula darah rendah dan diantar ke rumah sakit. Kau kenapa? Ayo, aku antar ke rumah sakit. Ferry, mana orang yang antar aku? Ke rumah sakit. Nona Wendy, jangan banyak gerak dulu. Orang yang antar kau sudah pergi. Aku punya kontaknya. Bituti? Bituti yang antar aku semalam. Ternyata cuma halusinasi. Benar juga. Aku sudah sakiti dia terlalu dalam. Mana mungkin dia mau maafkan aku? Gak usah berterima kasih. Sebenarnya semalam aku gak mau menolongmu. Kuma, Yoyo baru saya tahu. Aku gak tega. Ya, kehilangan ibunya di usia sekecil itu. Bituti, aku mau masuk dan lihat Jojo. Boleh? Ini. Wendy mau lihat Jojo. Biarkan saja. Tapi, aku takut dia. Bituti, Wendy itu ibu kandung Jojo. Mengandung 10 bulan. Melahirkan Jojo. Saat lahiran, dia penderaan parah. Hampir meninggal. Dia berhak lihat Jojo. Begini saja. Tiap minggu, kasih dia 3 jam untuk jenguk. Apa ini? Astaga, kau bos besar dengan aset triliunan. Jangan bilang kau bahkan gak pernah makan es krim. Lumayan enak. Jangan bilang kau juga belum pernah ke taman hiburan. Ini tempat wajib dikunjungi setiap pasangan. Wendy, ini rencana buat kuartal depan. Aku selesaikan habis begadang semalam. Apa ini? Bulan ini pekerjaan grup Suta. Sebagian besar beres. Besok akhir pekan. Aku mau ajak kau jalan-jalan. Ferry, kau kekanakan sekali. Daripada main seperti anak kecil, lebih baik pakai waktumu buat berpikir. Bagaimana caranya biar grup Suta masuk bursa? Fiona, selama 28 tahun terakhir ini, aku punya banyak peran. Aku pewaris grup Halim. Aku penopang utama grup Suta. Anak yang dididik penuh harapan oleh orang tua. Aku juga suami yang dituntut besar sama Bu Wendy. Aku juga ayah serba bisa di mata Jojo. Tapi, aku justru gak punya diri sendiri. Aku bahkan gak kepikiran, ternyata diriku sendiri berhak buat nikmati hidup. Kak Ferry, di sisiku, kau selalu bisa jadi diri sendiri. Kak Ferry, jangan bahas masa lalu lagi. Hari ini, kubawa kau ke taman hiburan. Main sampai puas, ayo. Mungkin, aku beneran bisa melangkah maju lagi. Oke. Selama ada Jojo, kita akan selalu jadi keluarga kecil. Jojo, ibu cinta kau. Kau, bagaimana kau jadi ibu? Gendong anak pun gak bisa. Sini Jojo, sayang, jangan nangis. Maaf, jangan nangis. Dulu sibuk kerja. Jarang gendong Yoyo. Dari kecil kau, jarang gendong dia. Wajar dia gak mau denganmu. Sesibuk apapun Pak Ferry, tiap hari sebelum kerja, dia selalu sempat main sama Yoyo terus di menit. Jojo, jangan nangis. Jangan nangis sayang.
Mainan kesukaannya di kasur. Ambil satu dan temani dia main bentar. Kenapa bisa begini? Itu mainan kesukaannya. Kenapa begitu kau pegang? Dia malah nangis parah. Jangan nangis ya. Jangan nangis. Jojo sayang. Sudah aku bilang, urusan grup bisa kuputuskan sendiri. Oke, ikuti kau saja. Jangan sentuh aku. Kau salah paham. Aku cuma mau kau lebih sering main sama putra kita. Pituti, dulu aku salah. Aku nggak mengerti urus anak. Aku ibu kandung Jojo, ajari aku. Jojo pasti akan... Nona Wendy, waktu kunjungan 3 jam sudah habis. Pergilah. Jojo nggak butuh ibu sepertimu. Sayang, Jojo sayang. Kita masih punya ayah. Nona Wendy, silakan. Ayah paling sayang sama Jojo. Ngantuk ya? Sayang, jangan nangis. Wendy, cepat ke sini. Putra kita sudah bisa bilang ibu. Benaran? Ya, Halo, Jion. Apa? Kakimu keseleo? Kenapa ceroboh begitu? Jemput ya. Maaf, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Urusannya lebih penting dari putra kita. Yang baru bicara pertama kali. Kalau waktu bisa diputar, kalau bisa mengulang dari awal, aku nggak akan pernah bawa Jion masuk perusahaan. Kak Wendy, Jion? buat apa kau kesini? Kak Wendy, aku... Minggir. Buat apa kau cari aku lagi? Grup Suta sudah bangkrut. Aku bukan lagi CEO Grup Suta. Minggir kau. Kak Wendy, Bu Wendy, aku mohon, jelaskan ke semua orang. Aku tak pernah palsukan ijazah. Aku nggak pernah tipu aset perusahaan. Aku nggak mau dipenjara. Masih berani bicara begitu di depanku? Jion, kau cuma pencuri rendahan, penjual alkohol, tiap hari nongkrong di bar ilegal. Hidup dari wanita kaya. Kau palsukan ijazah, masuk perusahaanku, rugikan aku triliunan. Karena kau juga, aku cerai sama Ferry. Suamiku nggak mau sama aku. Anakku juga tinggalkan aku. Kau masih berani mintaku maafkan? Mintaku bela? Cukup. Wendy, kau kira semua yang terjadi semuanya karena aku? Memangnya bukan? Bagus. Bu Wendy yang terhormat. Meski aku nggak masuk ke grup Suta pun, cepat atau lambat akan ada anak magang lain yang kau dekati. Karena kau sudah bosan sama Ferry. Kau kira Ferry masih cinta padamu? Ferry nggak akan meninggalkanmu seumur hidup. Tapi dia sudah nggak mau denganmu. Dia sudah pergi. Kau jadi seperti ini. Semuanya... Kau benar. Dia nggak mau sama aku. Ini semua salahku. Aku salah nilai orang. Aku yang terlalu sombong. Aku yang merasa aku berdiri di puncak grup Suta karena usahaku sendiri. Tapi aku sadar aku salah. Aku juga sudah dapat ganjaranku. Aku akan tebus kesalahan seumur hidupku. Jion, kau berbeda. Nggak ada yang tebus dosamu. Siap-siap habiskan sisa hidupmu di penjara. Kak Wendy. Bu Wendy, aku mohon. Ingat, aku selalu jaga di kantor. Pernah suka padamu. Kasih aku satu kesempatan lagi. Diam. Minggir. Wendy, karena kau nggak mau bantu aku juga akan hancurkan kau. Nggak ada yang boleh hidup enak. Itu semua utangmu padaku. Kau berutang padaku. Sekarang aku umumkan, pemenang penghargaan kuartal. Pengusaha terbaik adalah Pak Ferry Halim. Kak Ferry, Wenjo baru setengah bulan berdiri. Kau sudah dapat penghargaan ini. Kau hebat sekali. Pak Ferry beneran sukses di usia muda. Benar, katanya umurnya belum 30 tahun. Sudah punya kemampuan hebat. Orang hebat itu kerja di grup Suta. Wakil CEO biar tahun. Kalau tahu dari dulu, pasti sudah nikahkan dia sama putriku. Aku sudah jadi konglomerat. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga atas dukungan grup Halim. Kedepannya, modal grup Wenjo akan pimpin industri farmasi, teknologi, jelajahi lebih banyak kemungkinan. Terima kasih. Kak Ferry, waktu kau berdiri di panggung dan terima penghargaan, kau bersinar seperti waktu kecil. Kau selamanya kebanggaanku. Kenapa aku merasa dia familiar?
Dia CEO Grup Suta. 3 tahun lalu, Grup Suta nomor 1 di farmasi dan teknologi. Dia pernah dapat penghargaan. Siapa sangka grup Suta sebesar itu bisa bangkrut dalam seminggu. Sepertinya tanpa Pak Ferry, grup Suta nggak berdaya dan nggak berguna. Wendy, kau mau berulah apa lagi? Waktu itu kau buat onar di jamuan keluarga Halim. Paman nonton Bibi, sulit tidur beberapa malam. Kau tahu nggak? Aku nggak tahu. Ferry, maaf. Aku nggak akan ulangi lagi. Karena grup Suta sudah bangkrut, dia bukan pengusaha lagi. Siapa yang kasih dia masuk? Keluar. Katanya dia angkat anak magang yang bahkan belum lulus. Dia jadi wakil CEO. Bodoh sekali. Siapa yang kasih dia masuk? Keluar kau. Wendy, 3 tahun lalu, kau di panggung terima penghargaan. Aku tak sangka ada hari seperti ini. Aku lihat kau bangun gedung tinggi. Jamu tamu besar-besaran. Semuanya runtuh. Wendy, kau lihat kan? Nggak ada yang menyambutmu di sini. Pergilah. Jangan datang lagi. Ferry, aku tahu kelakuanku ini menyebalkan. Kedepannya, aku nggak akan ganggu kau lagi. Tapi, aku datang hari ini. Selamat padamu. Oh, ya, setahuku, grup Wenjo cuma butuh 3 hari buat kuasai semua pasar grup Suta. Wendy, orang seambisius dirimu benaran rela. Doakan Kak Ferry. Benaran? Aku sudah dirikan perusahaan kecantikan baru, meski cuma ada belasan karyawan dan gak ada dukungan. Kali ini, aku benaran akan berusaha sendiri untuk menyusulmu. Ferry, aku ucapkan selamat dengan tulus. Boleh jabat tanganku? Ferry, aku dapat penghargaan. Lihat, grup Suta juara 1 tahunan. Wendy, selamat ya. Terima kasih, Ferry. Tanpa kau, ini takkan ku dapat. Kedepannya, kita berusaha bersama. Ya, aku akan perlakukan kau dengan baik. Baiklah, Bu Wendy. Kalau begitu, semoga sukses. Ayo kita pergi. Ya. Padahal sudah tanda tangan, tapi nggak berani kasih kau. Ferry, aku beneran nggak mau hubungan kita berakhir. Ferry, aku harus bagaimana biar kau bisa maafkan aku? Malam ini mau makan apa? Aku masakkan ya. Selama itu buatanmu, pasti enak. Oke. Kita pulang ke rumah lama. Masak with Paman Bibi juga. Ya. Ferry, aku bisa menabrakmu sekali, aku juga bisa menabrakmu lagi. Wendy, siapa suruh kau gak mau tolong aku? Siapa suruh kau jebloskan aku ke penjara? Hari ini kau harus rasakan. Rasanya kehilangan orang yang paling kau cintai. Ferry, cepat minggir. Jangan, Ferry. Ferry, aku rela tukar nyawaku dengan kebahagiaanmu. Ini caraku minta maaf dan tebus kesalahanku. Sialan, kenapa mobilnya berhenti? Ini, ada apa ini? Sudahlah, keluar. Keluar yang benar. Lepaskan aku. Hebat, Ferry. Ternyata kau. Kenapa kau utak-atik mobilku? Jion, kau kira aku sebodoh itu? Aku sudah pernah ditabrak kau sekali. Ini takkan terulang lagi. Kau? Kenapa kau bisa tahu? Lebih dari sebulan, akhirnya selesai belajar sama Master Sandy. Tanganku sudah luka-luka. Tapi, kalau Wendy lihat, dia pasti suka.
Pak Ferry, maaf ya. Ulang tahun pernikahanmu dan Wendy mungkin akan kau lewatkan di rumah sakit. Aku yang akan temani dia rayakan hari itu. Jion, kau terlalu meremehkanku. Kau kira grup Halim punya banyak sekali detektif pribadi? Masa nggak bisa tahu hal sepele begini? Apa gunanya mereka? Kau sudah tahu dari awal. Kau duluan utak-atik mobilku. Tunggu aku serang hari ini. Bagus, hari ini aku memang kalah. Tapi kau yang harus mati. Kalau bukan Kak Ferry lembut, kau tak bisa masuk grup Suta. Kau yang sudah rusak keluarganya. Apa hakmu menyalahkan dia? Jion, kaulah yang pantas mati. Aku beneran gak sangka kecelakaan Ferry juga karena kau. Jion, kenapa kau jadi orang sekejam itu? Dulu aku beneran buta. Yang bisa tarik kau masuk ke grup Suta. Kau gak ada apa-apanya dibanding Ferry. Diam kau. Apa hebatnya Ferry dibanding aku? Dia cuma punya orang tua hebat. Kalau dia nggak lahir di keluarga Halim, mana mungkin dia lebih baik dariku? Jabatan wakil CEO grup Suta harusnya jadi milikku. Kau beneran gila. Jion, kau salah. Harta memang dibawa sejak lahir, tapi kemampuan itu hasil usaha sendiri. Alasan kau diusir dari grup Suta, karena kau nggak punya kemampuan. Sembarangan. Kemampuan yang kau banggakan itu cuma trik murahan pria, simpanan, yang menyenangkan wanita. Rencana besar katamu cuma sampah hasil contekan dari internet, penuh celah. Kak Ferry benar. Kau itu cuma sampah. Kau jadi sekretaris grup Suta. Ku mau manfaatkan Wendy yang mudah kasihan, pua-pua kobeng, naik jabatan manfaatin wanita. Apa sih kemampuanmu? Di mataku, kau itu bukan apa-apa. Diam. Kalau begitu kalian semua mati hari ini. Jion, kau tipu atasan dan tindas bawahan. Kau manfaatkan kepercayaan Wendy, minta sogokan kemana-mana, pekat karyawan seenaknya. Kau di titik ini, bukan karena ulah orang lain. Ini semua akibat ulahmu sendiri. Omong kosong. Jion, sampah sepertimu. Kalau bukan karena hak yang dikasih Wendy, kau nggak akan pernah bisa ketemu aku. Kalau aku mau bunuh kau, lebih mudah dari injak sembuh. Sepertinya, saya mau hidupmu. Kau takkan ketemu aku lagi. Bawa dia turun. Urus sesuai prosedur. Aku mau dia dihukum atas dosanya. Seumur hidup dia nggak punya harapan. Hirup udara bebaslah. Jion, kau sudah banyak sakiti Ferry. Kau pantas mati. Bu Wendy, beraninya kau bilang begitu padaku. Bukannya dulu kau bilang, aku sekretaris terbaik. Yang paling kau suka, jas khusus, kantor wakil CEO, hak manajemen perusahaan, semua kau yang kasih kan? Benar nggak? Jangan bicara lagi. Bukan begitu. Aku nggak lakukan hal itu. Jion yang menipuku. Bukan. Ferry, percayalah padaku. Ferry. Halo? Oke, Kak Ferry, butuh telepon. Katanya ada yang menunggumu di rumah. Paman, Bibi, makan buahnya. Ferry, hari ini kami datang untuk minta maaf padamu. Paman, Bibi, kalian jangan begitu. Aku nikah sama Wendy 5 tahun. 5 tahun ini, kalian selalu anggap aku anak sendiri. Aku juga punya yang Wendy punya, bahkan 2 kali lipat. Kalian gak berutang padaku, gak usah minta maaf. Wendy ini sudah terbiasa dimanjakan sama kami. Dari kecil sifatnya agak keras kepala. Kami selalu pikir, dia sebenarnya baik. Nggak sangka, dia siksa kau selama ini. Ferry, aku tahu kali ini Wendy sudah berbuat salah. Wendy juga tahu, dia sudah sadar salah. Dia pekat Jion dan jebloskan dia ke penjara. Bahkan tadi dia, tanpa ragu, pilih korbankan nyawanya sendiri untuk melindungimu dari mobil. Ya, kalian sudah bersama sangat lama. Juga sudah punya Jojo. Wendy ini sebenarnya sifatnya nggak buruk. Kami tetap berharap kalian bisa rujuk. Ferry, bisakah kau kasih dia satu kesempatan lagi? Paman, Bibi, aku selalu hormati kalian. Tapi, masalahku dan Wendy nggak bisa diperbaiki lagi. Tapi,
kondisi Wendy mengkhawatirkan sekali. Kami tak mau dia menyesal selamanya. Ferry, bisakah kau maafkan dia demi hubungan suami istri kalian dulu? Wendy bukan cuma gak hormati aku. Bahkan, di hatinya, dia khianati hubungan kami. Dulu, aku memang sangat mencintainya. Tapi aku gak bisa toleransi kesalahan sedikit pun. Aku dan dia gak mungkin bersama lagi. Ada beberapa hal, kalau sudah salah, gak ada jalan untuk kembali lagi. Soal ini akhirnya membuatmu menderita. Aku akan suruh Wendy tanda tangan surat cerai. Tapi, Jojo bagaimana? Jojoku. Tenang saja. Jojo akan kurawat di sini. Keluarga Suta bisa lihat dia kapanpun. Paman, Bibi, silakan pulang. Barusan kaget sekali. Aku kira. Kau takut apa? Tentu saja aku takut Kolong yang kutunggu lebih 20 tahun. Kalau kau direbut lagi, aku harus bagaimana? Sebentar. Ini. Pak, ini dokumen dikirim anonim. Tolong tanda tangan. Baik. Apa ini? Pernikahan 5 tahun ini. Sudah di ujungnya. Dua-duanya terluka. Mulai sekarang, aku dan Wendy beneran pisah jalan. Aku cuma mau fokus sama diriku sendiri. Dituti, mulai minggu ini minta tolong. 2 tahun ini, kau jenguk Jojo tiap minggu, tepat waktu. Setiap kali bawa mainan buat dia. Kau sekarang makin jago urus anak. Iya, Jojo juga makin suka padaku. Kau ini, kalau 2 tahun lalu bisa begini sama Pak Ferry dan Jojo, gimana mungkin mereka meninggalkanmu? Waktu itu Pak Ferry sangat mencintaimu. Menurutmu, kenapa kalian bisa jadi begini? Aku yang gak menghargai. Sekarang, aku berusaha rawat Jojo dan kembangkan karier. Aku harap Ferry suatu hari bisa ingat aku. Lihat aku sebentar, walau cuma semenit. Kau sudah dengar? Sepertinya Pak Ferry mau menikah. Itu pernikahan abad ini. Tentu saja sudah dengar. Tempat resepsinya besar dan mewah. Lihat saja sudah iri. Yang satu, anak konglomerat Jinam. Satunya lagi pewaris konglomerat luar negeri. Pernikahan ini baru saya pegang. Katanya, Nona Fiona tunggu Pak Ferry bertahun-tahun. Dia pantas dapat itu. Nona Wendy, kami nggak sengaja. Nona Wendy, kau mau kemana? Pasangan serasi. Cocok sekali? Ya. Nona, Anda nggak apa-apa. Mau coba segelas anggur merah? Selanjutnya, mari sambut kedua mempelai. Minum anggur silang. Semoga hidup kalian manis, penuh cinta, bahagia selamanya. Aku memang mau minum anggur. Yang mau aku minum, ini adalah anggur silang 7 tahun lalu. Nona, ini sedang bicara apa? Nggak apa-apa. Resepsinya belum mulai. Lihat-lihat dulu. Mereka benar. Ferry dan Nona Fiona memang serasi. Hanya saja, dulu kita juga pernah foto begini. Keduanya mendekat sedikit, mendekat lagi. Senyum satu sama lain. Ferry, aku senang bisa menikah denganmu. Kau pria yang kusuka sejak pandangan pertama. Aku mau bersamamu selamanya. Oke,
Asal kau tepati janji, aku juga akan menjagamu seumur hidup. Oke, posenya bagus sekali. 1, 2, 3. Ferry, aku beneran gak sangka. Suatu hari, ada wanita lain muncul di foto pernikahanmu. Semua ini salahku. Apapun yang kulakukan, gak bisa kembali lagi. Nona, apa Anda kerabat mempelai pria? Kenapa nggak pernah lihat sebelumnya? Bisa dibilang begitu. Sudah kuduga, aku teman Fiona. Hari ini Fiona menikah, aku benar-benar senang. Kami kenal bertahun-tahun. Mereka masih di luar negeri. Dia dan mempelai pria bertetangga. Mereka tumbuh bersama sejak kecil. Sejak lahir, Fiona sudah dianggap calon menantu grup Halim. Oh ya, aku nggak pernah dengar Ferry cerita soal ini. Bicara soal ini, bukan hal menyenangkan. Siapa sangka mempelai pria dewasa direbut putri pengusaha kelas 2? Begitu saja. Yang duluan kalah sama pendatang baru. Nggak masuk akal. Tapi, Fiona bilang, dari kecil, dia sudah jatuh cinta pada pandangan pertama. Sama mempelai pria. Nah, dia itu pewaris grup Suta. Kali ini dia kembali ke tanah air. Kari Mitra Karya. Hari ini semua datang karena dia. Kalau grup Suta bisa kerjasama dengan dia, akan bagus sekali. Ganteng sekali. Aku mau kejar dia. Sebenarnya, aku juga jatuh cinta pada... Anda bilang apa barusan? Nggak apa-apa. Untungnya, putri pengusaha kelas 2 tak hargai orang. Katanya, nikah 5 tahun, hubungan mereka nggak baik. Mempelai pria pun malu. Cuma demi Intan tak berpengalaman. Mempelai pria sudah nggak tahan, akhirnya mereka cerai. Jadi, Fiona baru bisa ada kesempatan ini. Fiona sudah tunggu 20 tahun lebih. Akhirnya dapatkan keinginannya. Sebagai sahabatnya, turut senang. Mantan istri Ferry, benaran bodoh. Tapi, ada satu hal yang agak aneh. Kau tahu nama grup Halim di dalam negeri? Kenapa namanya grup Wenjo? Apa maksudmu? Aku juga nggak tahu. Aku dengar dari orang, katanya, sepertinya nama ini ada kaitan sama mantan istrinya. Semoga bukan. Kau benar? Terima kasih. Bagaimana kalau benaran? Mau kemana? Karena nama grup Wenjo. Aku juga harus berani sekali lagi. Aku mau kejar. Kesempatan terakhir demi diriku sendiri. Dasar gila. Sekarang, mari sambut kedua mempelai. Masuk ruangan. Ferry? Putra kita, akhirnya temukan kebahagiaannya. Mempelai wanita, bersediakah kau menikah dengannya? Mencintainya seumur hidup, melindunginya, menghormatinya seperti dirimu sendiri? Aku bersedia. Mempelai pria, apa kau bersedia? Menikahi wanita ini, jalani janji pernikahan dengannya. Aku bersedia. Sekarang, mempelai pria dipersilakan pakaikan cincin. Ferry, aku merasa semua ini seperti nggak nyata. Seperti lagi mimpi. Aku juga nggak sangka gadis yang dulu main rumah-rumahan benaran jadi istriku. Nggak sangka putri yang kulihat di cerita dongeng waktu kecil benaran dapatkan pangerannya. Tunggu. Astaga, ada apa sebenarnya? Di resepsi pernikahan, kenapa ada dua mempelai wanita? Aku rasa dia agak familiar. Aku sudah ingat. Dia dulunya CEO grup Suta, mantan istri mempelai pria. Grup Suta bangkrut karena pria simpanan, tapi mereka sudah cerai. Kenapa masih pakai baju begitu? Menjijikan sekali. Wendy, mengingat kau ibunya Jojo, aku sudah berkali-kali sabar. Kau buat owner di acara keluarga Halim, buat owner di acara penghargaan Ferry. Tapi, kau nggak harusnya ada di sini. Ini pernikahanku dan dia. Kau sakiti dia selama 5 tahun. Kau mau apa lagi? Fiona benar. Wendy, jangan lupa, 2 tahun lalu,
kau dan Ferry sudah cerai. Dia susah payah temukan kebahagiaannya. Kau masih saja usik dia. Grup Halim gak berutang padamu. Ferry juga gak berutang padamu. Dia sudah mencintai dan menjagamu 5 tahun. Masih belum cukup? Siapa yang kasih dia masuk? Pergi dari sini. Paman Bibi, maaf. Aku bukan mau merusak pernikahan Ferry. Tapi, kalau tak datang hari ini, akan menyesal seumur hidup. Ferry, hari ini aku datang. Mau satu kepastian terakhir. Wendy, kita sudah putus total. Sejak 2 tahun lalu. Sekarang, kau masih bisa jenguk Jojo tiap minggu. Masih jadi ibu Jojo. Itu kompromi terbesarku. Ferry, aku tahu kau sudah sangat berkompromi. 5 tahun lalu, aku sudah menyakiti hatimu. Dengan sifatmu itu, gak mudah bagiku bisa berdiri di sini. Hanya saja, dulu aku juga pengantinmu. Di hari pernikahan kita, kau bilang padaku, kau akan selalu mencintaiku. Aku satu-satunya cintamu seumur hidup. Wendy, selama kau nggak telantarkan aku nggak akan menyakitimu. Selama hatimu nggak berubah, aku akan selalu mencintaimu. Satu-satunya orang yang kucinta seumur hidupku. Wendy, aku nggak pernah ingkar janji. Tapi, jangan lupa, kaulah yang duluan telantarkan aku. Aku nggak pernah ingkar janji. Tapi, aku juga nggak bisa cinta sama orang yang tinggalkan aku begitu saja. Selain itu, hari ini kau pakai baju itu, datang ke pernikahanku, memutuskan perasaan kita. Wendy, pergilah. Kau dengar kan? Dia nggak menyukaimu lagi. Dia suruh kau pergi. Karena kau, Ferry sudah banyak menderita. Harusnya dia tinggalkan kau sejak dulu, biar bisa kejar kebahagiaannya sendiri. Apa yang bisa Fiona lakukan? Aku juga bisa. Ferry, aku bisa belajar masak untukmu. Aku juga bisa merawatmu sepenuh hati. Aku bisa tunggu kau bertahun-tahun. Tunggu kau seumur hidup. Ferry, cintaku nggak kalah dari Fiona. Bisakah kau kasih satu kesempatan lagi? Wendy, cinta yang terlambat bukan lagi cinta sejati. Apalagi sekarang aku sudah nggak suka padamu. Aku itu orang yang setia. Jadi, mulai sekarang semua cintaku cuma buat Fiona seorang. Berhenti. Ferry, aku tahu masih ada aku di hatimu. Kau selalu mencintaiku. Kalau enggak, mana mungkin kau namanya perusahaan di dalam negeri grup Wenjo? Bukannya itu artinya Wendy dan Jojo. Ferry, akui saja, nggak mungkin kau. Gak ada rasa sedikit pun padaku. Wendy, kau salah. Alasanku kasih nama Wenjo gak ada kaitannya sama namamu. Nggak mungkin, aku nggak percaya. Wenjo artinya tenang dan damai. Wendy, beberapa hal bisa bertahan lama. Ada juga yang mudah hancur. Sekali hancur, gak bisa diperbaiki lagi. Kedepannya, aku cuma mau bawa Jojo hidup lebih bebas dan tenang. Di saat itulah aku mengerti. Beberapa orang sekali hilang selamanya. Ferry, seandainya aku tahu kita nggak akan bisa kembali seperti dulu, waktu itu harusnya aku genggam tanganmu lebih erat lagi. Ferry, kedepannya, anggap saja aku dan masa lalu sebagai omong kosong belaka.